Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di dalam program Fisah Fikih Islam dan Bahasa. Insyaallah akan menyampaikan tentang hukum hadis di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Insyaallah kami akan melanjutkan pembacaan hadis di dalam bab Taharah, hadis yang ke-10. Langsung kami bacakan. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, telah berkata siapa Anas bin Malik, jaa, telah datang siapa Arabiyun, orang Arab, fabala, kemudian kencing siapa Arabi, fi ta'ifatil masjidi, di bagian dalam masjid. Fazajarahu, kemudian mencegah hu, pada Arabi, siapa annasu, manusia. Fanahahum, kemudian melarang hum, pada manusia, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, kemudian ketika selesai siapa Arabi baulahu, pada kencingnya Arabi, amara, memerintahkan siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidanubin, dengan timbah, min ma'in, dari air, fauhriqu alaihi, kemudian menuangkan air di atas kencing Arabi tadi. Muttafaqun alaihi, al-Bukhari wal Muslim. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menceritakan tentang seorang Arabi yang kencing di dalam masjid. Ya, tentang seorang Arabi yang kencing di dalam masjid. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa nama Arabi ini adalah Dzulkhuwaisirah al-Yamami. Namanya Dzulkhuwaisirah al-Yamami. Dia ini dari pedalaman Arab, maka dilakabkan Arabi karena berasal dari pedalaman Arab yang tidak memiliki pendidikan. Karena tidak memiliki pendidikan, dia tidak tahu ternyata dilarang kencing di dalam masjid. Kemudian setelah Arab ini datang ke dalam masjid, tiba-tiba kencing. Arab ini tiba-tiba kencing di dalam masjid. Melihat akan hal itu, melihat ada orang kencing dalam masjid, fazajarahun nasu, kemudian nas di sini adalah para sahabat. Sahabat itu zajaro, maksudnya di sini mencegah. Dan lafaz zajaro di sini diartikan al-manu wan nahyu bisyiddah. Itu mencegah dan melarang dengan syiddah, dengan keras. Berarti di sini posisinya para sahabat saat itu marah ketika melihat Arab ini tiba-tiba masuk masjid, kok langsung kencing. Di sini para sahabat langsung marah, ingin mencegah. Namun berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah melarang para sahabat melakukan tindakan itu. Rasulullah melarang sahabat melakukan tindakan pencegahan. Nah, kata Rasulullah, jangan, biarkan dia menyelesaikan kencingnya dulu. Jangan dicegah, jangan dilarang. Nabi, ya, pelarangan Nabi ini bukan berarti Nabi membiarkan orang kencing dalam masjid. Akan tapi Nabi khawatir jika sahabat melakukan tindakan ini akan menimbulkan bahaya atau doror yang lebih besar lagi. Boleh jadi dengan tindakan sahabat ini yang Arabi dalam posisi kencing, kan susah kalau kita sudah kencing, menahan kencing itu susah untuk dipotong, apalagi baru mulai, susah sekali. Nah, makanya Nabi melarang karena takut bahaya. Boleh jadi nanti dengan tindakan sahabat yang marah tadi itu menyebabkan kencing Arab ini bisa menyebar kemana-mana. Yang awalnya cukup satu titik masjid saja,
takutnya dengan tindakan sahabat membuat kencing Arabi ini bisa menyebar kemana-mana, dan boleh jadi kencingnya ini mengenai baju atau badannya si Arabi tadi. Nah itu alasan Nabi kenapa Nabi melarang sahabat melakukan itu. Singkat cerita, setelah Nabi melarang sahabatnya melakukan tindakan itu, setelah selesai, falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil setimbah air. Di sini bidanubin min ma'in artinya di sini dalwun mamluun bil ma'in. Itu wadah atau timbah yang penuh dengan air. Fahriqu alaihi, kemudian Nabi merintahkan untuk menuangkan air tadi ke kencingnya si Arabi. Dan di sini juga Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh bagaimana cara membersihkan atau mensucikan tanah atau bumi yang terkena najis. Itu singkat cerita yang bisa kami sampaikan. Sekarang apa sih manfaat atau buah yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, bahwasanya perlunya sikap lemah lembut kepada orang yang tidak tahu. Perlunya sikap lemah lembut kepada orang yang tidak tahu. Nah, tadi orang Arab ini kenapa dia kencing dalam masjid? Karena tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa tidak boleh kencing dalam masjid. Maka Rasulullah SAW memberikan kita contoh bagaimana Rasulullah itu bersikap lemah lembut dengan mencegah sahabat melakukan tindakan pencegahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada dua masalah, yang dimana dua masalah ini bisa menimbulkan doror atau bahaya, maka kita dianjurkan untuk mengambil doror yang lebih ringan. Dan yang ketiga, bahwasanya yang belum tahu ya, kencing manusia itu najis ya. Kencing manusia itu najis kecuali mani ya, karena kita berasal dari mani. Dan yang keempat, bahwasanya kita harus memuliakan masjid. Nah, dengan sifat tadi sikap sahabat yang spontan marah kepada Arabi tadi yang kecil masjid, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu memuliakan masjid. Mereka sangat memuliakan masjid. Dan yang terakhir, bahwasanya bumi atau tanah yang terkena najis itu bisa suci dengan cara menyiramkan air ke bumi yang terkena najis. Itu menurut jumhur. Beda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa cukup dengan membiarkannya kering itu bisa membuat bumi itu suci dengan sendirinya. Baik teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi itu sedikit dari pembahasan hadisnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bahasa. Di sini ada falamma qada. Di sini kami akan membahas tentang lafaz lamma. Di dalam kitab rujukan kami yaitu Mawsu'atun Nahwi was-Sarfi wal I'rab, dijelaskan bahwasanya lamma di situ memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai huruf jazm, yang kedua sebagai huruf istisna, dan yang ketiga sebagai atof. Nah, kapan kita bisa membedakan kapan dia berfungsi sebagai huruf jazm, kapan sebagai istisna, dan kapan sebagai dzaraf? Nah, sini kita akan jelaskan. Nah, ketika lamma masuk kepada fi'il mudhari', maka di sini lamma berfungsi sebagai huruf jazm, menjazmkan fi'il mudhari', ya. Dan yang kedua, jika lamma masuk kepada jumlatul ismiyah, maka di sini lamma berfungsi sebagai harfu istisna yang bermakna illa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lamma ketika masuk kepada fi'il madhi, itu lamma berfungsi sebagai dzaraf. Fi'il madhi, lamma masuk pada fi'il madhi berfungsi sebagai dzaraf, sekaligus sebagai syarat. Dan jawab dari syarat itu juga harus berupa fi'il madhi. Dan di dalam hadis ini menggunakan lamma masuk kepada fi'il madhi. Falamma qada, di sini berarti lamma di sini berfungsi sebagai dzaraf zaman. Dan jawabnya itu adalah amara, maka memerintahkan siapa Nabi.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.